Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Permukaan air Kali Ciliwung yang naik di kawasan Rawajati dapat ditampung dengan baik dikarenakan di kawasan ini sudah dilakukan normalisasi. Kita bandingkan dengan kondisi sebelumnya, ini adalah sedimentasi yang berada di belokan Kali Ciliwung yang ada di kawasan ini. Proses-proses awal dari normalisasi telah berlangsung sejak bulan April, Mei, hingga pada saat ini bulan November, kita dapat melihat bagian-bagian dari Kali Ciliwung yang sudah jauh lebih lebar dibandingkan dengan sebelumnya. Proses yang sedang berjalan saat ini adalah memasang segmentasi-segmentasi beton untuk membentuk retaining wall, sehingga bagian pinggir Kali Ciliwung nantinya akan menjadi lebih kuat. Di bagian atas dari area tersebut akan menjadi jalan inspeksi. Dan jalan inspeksi sendiri berfungsi untuk melewatkan kendaraan-kendaraan ataupun alat-alat berat yang melakukan perawatan terhadap kali, termasuk mengeruk Kali Ciliwung yang makin mendangkal misalnya, atau juga membersihkan sampah-sampah yang ada di dalam kali. Ini adalah jembatan yang menghubungkan kawasan Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Jembatan ini berada persis di bawah dari jembatan yang cukup besar yang dilewati oleh kendaraan dari arah Kalibata di ujung sana ke arah Cililitan. Bagian bawah dari jembatan dipergunakan untuk parkir serta untuk berjualan warga. Area normalisasi sendiri berada di samping kanan kita atau ke arah utara dari jembatan ini. Jalan inspeksi yang sedang dibuat adalah jalan yang dapat dilewati dari area ini sampai melingkar menuju ke ujung 245 meter dari area kita berdiri. Tinggi jalan inspeksi kalau kita perhatikan akan sama dengan jalan yang berada di bawah jembatan ini, atau menurut warga yang ada di sana kurang lebih 1,5 meter dari permukaan tanah mereka. Sejak bulan Mei, kawasan ini juga sudah dipasang plang ya, dan menandakan tanah ini milik Pemprov DKI serta dilarang memasuki dan memanfaatkan. Ada ancaman pidana. Dari banyak kawasan-kawasan yang ada di Jakarta, yang sering kita lihat adalah kawasan-kawasan pinggir kali dihuni dibuat pemukiman, kemudian berlangsung dalam waktu yang cukup lama sehingga akhirnya kali juga menyempit. Selain itu, kita juga melihat kawasan-kawasan yang berada di dalam jalur rel kereta ya. Nah, penataan dari kota Jakarta sendiri mungkin dapat dimulai dari kawasan-kawasan tersebut agar menjadi lebih baik ya, lebih bersih dan tertata. Pemasangan dari segmen-segmen ataupun beton-beton retaining wall nanti akan sampai ke area di mana kita berada. Namun terlebih dahulu tentu akan ada pengurukan ya dari tanah-tanah hingga mencapai area bagian pinggir jembatan. Ini adalah jalan sempit yang berada di kawasan rumah warga di RW 07 Rawajati. Terdapat saluran air warga yang dialirkan menuju ke Kali Ciliwung. Jalan ini memiliki lebar kurang lebih 60 sampai 70 cm. Rumah-rumah ataupun pemukiman warga di sini memang sangat-sangat berdempetan ya satu sama lain. Bahkan di antara rumah-rumah ya yang ke arah pinggir kali ada beberapa yang sudah ditinggalkan oleh warga. Mengingat area ini sering terjadi banjir dahulunya. Kemudian ditambah lagi selain air yang naik adalah lumpur yang memasuki rumah-rumah warga tersebut. Air mungkin dapat turun ya setelah air sungai surut, namun lumpur tidak bisa. Jadi dengan begitu lumpur harus dibersihkan dan tentu membutuhkan tenaga serta waktu. Dapat kita lihat rumah yang ada di depan sini ya. Bagian pintunya itu ada bekas-bekas dari permukaan air yang sempat mencapai
pintu tersebut. Bahkan menurut warga yang ada di sini, rumah-rumah mereka bisa tenggelam sampai dengan 2 meter. Pekerjaan normalisasi di kawasan Rawajati yang telah berlangsung sejak bulan Mei, di sini kita melihat progres yang cukup signifikan. Area yang tadinya ada rumah-rumah warga yang sudah dibongkar kali ini sudah mulai kelihatan dari urukan-urukan tanah jalan inspeksi, kemudian sudah mulai membuat tanggul. Di bagian depan ini adalah area semacam kolam penampung yang nantinya air-air dari rumah warga, saluran-saluran mereka akan diarahkan kemari. Kemudian di situ biasanya yang pernah ada adalah pintu air dan juga pompa. Pada saat air Kali Ciliwung tinggi, maka air dari rumah warga akan ditahan terlebih dahulu untuk bisa masuk ke dalam sungai, maka akan dipompakan. Namun apabila air Kali Ciliwung rendah, maka tinggal membuka pintu air dan air dari rumah-rumah warga dapat masuk ke sungai. Yang bagus lagi adalah membuat IPAL, ya, instalasi pengolahan air limbah. Jadi air yang masuk ke sungai itu adalah air yang sudah lebih baik dari sebelumnya, misalnya air bekas sabun atau juga air bekas dari material-material atau minyak dan lainnya. Ini adalah saluran dari rumah warga nantinya menuju ke kolam penampung. Area konstruksi di sini ditutup dengan seng untuk mengamankan masyarakat yang juga beraktivitas di sini, termasuk berolahraga. Karena di sini terdapat satu lapangan futsal, ya. Tadinya ada 2 lapangan, namun satu lapangan di mana kita berada dipergunakan sebagiannya untuk area konstruksi dan sudah masuk ke dalam area normalisasi. Ini dapat kita lihat dari tiang-tiang pancang yang berwarna biru sebagai batas dari area normalisasi. Bahkan di area ini pun, ya, di mana sudah jalannya di aspal, pada saat air Kali Ciliwung tinggi, di sini bisa mencapai sepaha orang dewasa, bahkan lebih. Kita akan menuju agak lebih ke ujung dari pekerjaan normalisasi di Rawajati. Di bagian pinggir di sini dapat kita lihat di dinding rumah warga, bahkan di rumah warga yang di bagian kiri itu banyak bekas-bekas lumpur, bahkan lumpurnya juga masih ada. Hal inilah yang membuat pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan usaha untuk mengendalikan banjir dengan melebarkan Kali Ciliwung yang sebelumnya menyempit di beberapa lokasi. Rawajati merupakan salah satu dari kawasan yang dilakukan proses normalisasi karena yang kita lihat sebelumnya memang area ini sempit. Di depan ini adalah proses pembuatan tanggul, ya, berbeda dengan yang ada di ujung sana menggunakan retaining wall. Nah, di sini nampaknya belum, ya. Mungkin ini adalah semacam dinding untuk penguat dari nantinya jalan inspeksi, kemudian menggunakan retaining wall sebagai tambahan atau tidak, nanti kita akan pantau bersama. Bagian pinggir Kali Ciliwung yang ada di depan kita sudah dipasang turap, kemudian bagian atasnya juga sudah ada capping beam ataupun beton di atas kepala turap yang terhubung dengan seat pile di bagian belakang sebagai pengikat dari seat pile di sisi depan agar menjadi jauh lebih kuat. Bahkan di area ke arah kita berdiri itu juga dipancangkan seat pile kecil untuk menguatkan struktur tanah sehingga nanti pada saat menjadi jalan inspeksi tentu akan sangat kuat dan kokoh. Fungsinya adalah menjadi tanggul utama untuk melindungi masyarakat yang berada di pinggir kali, terutama yang di sebelah jalan inspeksi.
Sama halnya yang juga kita lihat di kawasan Kampung Pulo dan di Bukit Duri. Di sana tanggul yang dibuat itu adalah berupa jalan inspeksi, kemudian ke arah kali itu ada turapnya, ditambah ada bagian bawah dari sisi kali yang dapat dilewati oleh petugas, misalnya untuk membersihkan, terutama pada saat permukaan air lebih rendah. Satu ekskavator melakukan aktivitas mengeluarkan air dari kolam penampung yang ada di sana. Dikarenakan Jakarta ya kemarin mengalami curah hujan yang lumayan tinggi, ditambah lagi adanya air dari hulu, dapat kita lihat di sini permukaan air Kali Ciliwung lebih naik dibandingkan dengan sebelumnya. Dan air-air yang ada di rumah warga, apakah itu air dari air hujan atau air buangan ya, dari kolam yang ada dikeluarkan dan dimasukkan ke Kali Ciliwung. Tampak di bagian pinggir kanan itu adalah dinding ya, yang sudah dibuat untuk menjadi tanggul. Pekerjaannya berlangsung sampai ke area paling ujung di 245 meter dari arah jembatan Cililitan yang ada di sana. Ke arah kita duduk dan berdiri di sini ya, itu sudah ada turap yang sudah terbentuk dan cukup kuat untuk menahan dari hantaman air Kali Ciliwung serta naiknya permukaan air Kali Ciliwung yang ada. Proses pengurukan tanah masih berlangsung, di mana nanti akan sama rata permukaan jalannya sampai ke arah ujung jembatan. Hal yang kita harapkan di seberang ya, sebenarnya di sini kita sudah melihat banyaknya sampah-sampah yang tersangkut, ditambah lagi mungkin ada sedimentasi sehingga perlu dilanjutkan normalisasi khusus untuk kawasan Jakarta Timur. Area di depan kita ini adalah tadinya bekas area sedimentasi di belokan Kali Ciliwung. Kali ini sudah tidak ada dan sudah dikeruk. Daya tampung Kali Ciliwung di sini menjadi jauh lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Tentu air ya dapat berjalan dengan lancar menuju ke hilir. Kemudian lagi air yang tadinya tersekat di sini sehingga membuat meluap di bagian hulu mungkin sudah berkurang. Ini adalah kawasan Jakarta Timur di seberang Rawajati. Rumah-rumah yang ada di sini bahkan berada di bawah permukaan tanah. Dan apabila terjadi banjir ataupun meluapnya air Kali Ciliwung, bagian bawah dari rumah ini juga terendam. Dapat kita lihat masyarakat meninggikan rumahnya dan membuat tangga. Contohnya yang paling tinggi seperti ini. Bekas-bekas dari permukaan air yang meluap kita masih dapat melihat dengan adanya garis-garis lumpur. Ini adalah rumah-rumah warga yang tidak dihuni lagi, termasuk di bagian sisi kanan. Sama halnya dengan yang di bagian pinggir sungai tadi, dapat kita lihat warga juga meninggikan rumahnya di sekitar area ini. Nampaknya apabila terjadi banjir mungkin ya paling sering adalah setinggi di bawah anak tangga. Nah, rumah yang di sebelah tenggelam. Cukup banyak warga yang tinggal di area ini. Untuk warga-warga yang berada di pinggir kali biasanya direlokasi pada saat dilakukan normalisasi. Nah, di bagian kanan barusan saja itu adalah sebuah rumah yang sudah ditinggalkan warga dikarenakan mungkin sudah lelah membersihkan lumpur yang masuk, terutama pada saat banjir.
Ke arah jalan yang kita lewati di sini makin lama makin tinggi dan tentunya makin tidak terjangkau oleh air ya, khususnya untuk yang meluapnya kecil. Namun pada saat meluap cukup tinggi, mungkin di sini juga sampai sebetis atau semata kaki atau bahkan lebih. Tipikal dari akses jalan di pemukiman yang cukup sempit adalah seperti ini. Kalau gini mah ya Iya. susah ya. Tapi kalau 2000 ini sampai atas ini nih. 2007. 2000 nggak bisa. Paksa ditinggalin masyarakat. Lumpurnya sudah masuk ya di rumah tersebut kurang lebih 1 meter lebih. Kemudian mulai dibersihkan, namun lumpurnya masih banyak dan ditinggalkan oleh warga. Dapat kita lihat juga tadi adanya garis-garis lumpur sampai ke di atas pintu dari rumah warga tersebut. Area bagian bawah jembatan di sisi Jakarta Timur sama dengan sisi Jakarta Selatan ya dipergunakan untuk berdagang ya, karena memang area ini tidak ada aktivitas yang cukup signifikan atau lalu lintas, jadi bisa dipergunakan oleh warga. Tadi ada taman di bagian bawah. Dan ini adalah jembatan warna-warni yang menghubungkan kawasan Jakarta Timur dan kawasan Jakarta Selatan, khususnya bagi para pejalan kaki, karena di sisi atas ya ataupun jembatan yang besar itu tidak ada trotoar sama sekali untuk menyeberang. Jadi warga yang akan menyeberang menuju ke arah Jakarta Selatan dari area Jakarta Timur harus melewati jembatan ini yang berjalan kaki. Ke arah utara di sini dapat kita lihat bagian pinggir Kali Ciliwung yang sudah sangat rapi di kawasan Rawajati di bagian kiri, kemudian sisi kanan ini adalah Jakarta Timur yang masih ada sedimentasi di sisi bawah dan sudah banyak ditumbuhi oleh tanaman seperti rumput dan pepohonan. Tadinya menurut salah satu informasi sahabat orang Indonesia bahwasannya area yang di sisi kanan itu juga lebar kalinya kemudian diuruk sedikit demi sedikit sehingga ke arah pinggir sungai dan akhirnya sungai menyempit. Di ujung sana masih ada rumah-rumah warga ya, dan itu masuk Jakarta Timur yang bagian belakangnya berada di pinggir kali. Bahkan tiang-tiang rumahnya juga ada yang di dalam kali. Ke arah hulu sebenarnya ini masih bisa dilakukan pengerukan di beberapa titik ya, termasuk di sisi kanan untuk melebarkan Kali Ciliwung karena adanya sedimentasi yang sudah membentuk seperti pulau-pulau ke arah pinggir daratan. Terdapat batang-batang beton ya di sana, seat-pile beton yang belum dipergunakan. Seat-pile tersebut kalau kita lihat tanggalnya adalah di bulan-bulan Mei, Juni dan Juli pada tahun 2015-2016. Di tahun tersebutlah dimulainya normalisasi dan berlangsung ya di banyak lokasi. Target dari keseluruhan normalisasi pada waktu itu adalah 33 kilo. Nah, normalisasi sendiri bermaksud untuk melebarkan Kali Ciliwung yang sudah menyempit di kota Jakarta. Seperti yang kita lihat di banyak lokasi di kawasan ini, contohnya ini adalah sebelum normalisasi. Kemudian di kawasan Manggarai banyak daratan pinggir sungai yang menyempit dikarenakan adanya hunian-hunian ataupun pemukiman rumah warga. Dari itu proses normalisasi dilakukan untuk melebarkan area Kali Ciliwung yang menyempit tersebut agar sungai airnya dengan volume yang tinggi tidak meluap ya, sehingga merugikan dan berdampak bagi kehidupan warga yang ada. Proses normalisasi pada waktu itu telah berlangsung sebanyak 16 km dan saat ini diteruskan kembali 17 km dengan berbagai area yang masih akan dilebarkan.
Contoh sungai, bagian pinggir sungai yang tidak diturap adalah seperti di mana kita berdiri. Air yang cukup deras ya, itu akan menghantam bagian pinggir sungai, mengikis tanah, kemudian membuat erosi, dan bagian dari pinggir sungai mudah longsor, maka tanah-tanah itu juga akan terbawa arus air, membentuk sedimentasi, membuat sungai menjadi dangkal.